Halo semuanya, pembahasan kali ini masih tentang seputar PPh 21 karyawan. Mungkin di sini akan saya berikan contoh dengan menggunakan formula Excel ya, agar lebih mempermudah dalam menjelaskan materi di video kali ini. Oke, pertama-tama mungkin kita bisa lihat di sini ada banyak komponen ya. Pertama itu dari gaji pokok, dan di sini ada ini periode kerjanya ya. Mungkin kalau kita mulai bekerjanya di Januari, kita bisa pilih 1 sampai 12. Mungkin karena estimasinya kita akan bekerja sampai Desember. Nah, di sini biasanya bisa menentukan jika karyawan tersebut bekerjanya mungkin di pertengahan tahun. Nah, dia bisa aja kita pilihnya misalkan 5/12. Jadi dia mulai bekerja di bulan Mei. Nah, kenapa di sini dipilihnya 5/12? Karena nanti untuk perhitungan PPh 21-nya itu harus diakumulasi disetahunkan. Jadi disetahunkan itu bukan dikalikan dengan langsung 12, tapi melainkan dia kapan joinnya sampai nanti sampai akhir tahun, sampai bulan Desember. Sehingga kalau dia bulan Mei, ya jadi 5/12. Jadi nanti ada akumulasinya 8 kali gaji. Nah, di sini sekalian saya menjelaskan apa aja sih rumus yang biasa dipakai dalam menggunakan perhitungan PPh 21 ya. Ini saya formatnya pakai Excel, dan di sini nih kalau kita lihat bisa dipilih. Nah, ini kita pilih 1 sampai 12. Ini 1 sampai 12. Nah, ini kenapa bisa dipilih? Caranya sebelumnya saya udah buat video. Ini kita ke validasi, ini data validasi, ini kita ke list. Kita pilihnya list, dan ini saya ambil datanya dari sheet di sini, DD list. Nah, jadi di list saya udah buat periodenya nih. 1 sampai 12, 12 sampai 12. Nah, ini kita tinggal oke. Sehingga nanti kalau kita menggunakan rumus ini nanti nggak ada human error. Kalau kita salah ngekliknya 1/13 kan itu nggak ada. Jadi kita sudah menggunakan ini, validasi. Nah, di sininya saya pakai VLOOKUP ya. Nah, di list ini saya udah memberikan lama kerjanya nih. Kalau dia 1/12 berarti ada 12 bulan yang akan diakumulasi. Nah, di sini saya pakainya rumusnya ini ya. Rumusnya sama dengan if error VLOOKUP. Nah, VLOOKUP-nya biasa ya. Dari kolom ini 1/12 ke sini. Ini ya, B sama C. Titik koma, 2, dan false. Nah, di sini ada if error ya. Sebenarnya if error itu cuma tambahan ya. Jadi, kalau datanya yang di sini nggak ada di VLOOKUP ini, dia akan muncul error atau NA. Sehingga kalau kita pakai if error, nanti akan munculnya 0. Nah, di sini kita buat contoh ya, gajinya boleh berapa aja. Jadi nanti kalau sudah mendownload file Excel-nya, ini bisa dirubah aja. Misalkan gaji kalian itu 5 juta. Nah, ini kira-kira mulai bekerja di Januari itu pajaknya berapa sih? Nah, di sini di file Excel-nya tuh udah bakal ketahuan nih. Pajak kalian tuh, nah segini, 15.000. Nah, kali ini mungkin kita ambil contoh dengan gaji 10 juta. Nah, ini gajinya 10 juta ya. Ini lama bekerjanya 12 bulan ya, karena dia dari Januari. Dan di sini ada namanya tunjangan pajak nih. Tunjangan pajak mungkin di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan kalau tunjangan pajak itu pajaknya ditambahkan sebagai penambah gaji dan ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini kita bisa klik di sini. Ini kalau iya berarti di gross up. Nah, mungkin kalau dari komputer kalian nanti pas di gross up ini nih angkanya nggak muncul, mungkin perlu disettingannya di sini. Kita ganti. Di sini ke more, ke option. Nah, ini kita pilih formula, dan enable-nya ini kita klik checklist. Oke. Kalau belum di checklist mungkin nanti nggak akan muncul angka di sini tunjangan pajaknya. Nah, jadi gitu. Dan di sini untuk rumus tunjangan pajaknya kita cuma ambil PPh 21 di bulan itu. Jadi tinggal karena di bawah di sini ada ya. Kita lihat. Nah, jadi pakai if ya. Jadi jika di sini kita di tunjangan pajaknya itu nggak di gross up atau di gross, jadi pajaknya ditanggung oleh karyawan, itu saya pakainya if P6 sama dengan N. Jika dia N, berarti gross up dia akan 0. Kalau tidak, berarti dia ngambil dari D27 minus D27. Nah, di sini pajak sebulannya. Ini kan pajak sebulannya minus 326, jadi saya pakai angka minus biar jadi penambah. Jadi positif 326,575. Kita enter. Nah, ini kayak gini. Nah, di sini ada penghasilan tidak rutinnya ya, ada lembur, bonus, THR. Ini saya tidak masukkan angkanya karena saya ingin mempermudah jika hanya gaji aja ya yang rutin, yang sifatnya rutin di luar
pendapatan variabel lainnya ya. Jadi yang fix aja yang setiap bulan saya akan masukkan di sini. Mungkin nanti bisa dimasukkan yang variabelnya sehingga dapat mengetahui kira-kira kalau ada THR berapa pajaknya. Nah, itu bisa langsung diinput. Oke, selanjutnya di sini ada JKK ya, jaminan kecelakaan kerja dari BPJS. Nah, di sini di perusahaan tersebut kita sudah didaftarkan atau belum? Kalau belum, ya kita tinggal pilih sini N. Nah, oke, jika sudah kita pilih Y. Ini tarifnya 0,24 ya. Di sini ada keterangannya beresiko kecelakaan rendah. Nah, jadi kalau kita bekerja di kantor, nah itu tarifnya 0,24 karena kita beresiko sangat rendah terkait kecelakaan kerja. Dan itu ada yang paling tingginya dengan kecelakaan paling tinggi itu bisa tarifnya 7,24%. Nah, ini nanti dari BPJS TK yang akan menentukan. Jadi tarifnya jika kita pilih Y 0,24 dikalikan dengan gaji pokok. Sebenarnya bukan cuma dari gaji pokok, tapi gaji yang sifatnya tetap, tunjangan tetap pun harusnya jadi include untuk perhitungan JKK ini. Tapi rata-rata setiap perusahaan itu memakainya hanya dengan gaji pokoknya aja. Jadi kita kalikan 0,24, nah ini hasilnya 24.000. Nah, di sini ada keterangan. Untuk JKK itu full ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang bayar, dari karyawan itu tidak membayar. Selanjutnya ada JKM, jaminan kematian. Nah, di sini tinggal kita pilih ya, kita didaftarin atau enggak nih dari perusahaan tersebut. Kalau kita didaftarin tinggal ganti Y. Nah, ini tarifnya 0,3% itu sama semua. Nggak ada perubahan. Nah, di sini rumusnya juga sama ya. Rumusnya sebenarnya simple ya. Jika kita nggak ditanggung oleh, jika kita nggak didaftarkan BPJS TK untuk JKM, kita pilihnya N dan dia akan hasilnya 0. Jika tidak, berarti dari gaji pokok dikalikan dengan tarifnya 0,30%. Hasilnya 30.000. Nah, di sini juga ada BPJS Kesehatan, sama ya. Kita didaftarkan atau tidak. Kalau didaftarkan kita pilih Y, jika tidak ya kita pilih N dan rumusnya juga sama. Cuma di sini ada rate maksimal ya. Jadi kalau gaji kita itu 20 juta, nanti perhitungannya itu 4%-nya itu maksimal dari 12 juta. Jadi di sini ada rumusnya, jika di sininya N, berarti kan nggak didaftarkan ya, dari kita sama dengan 0. Dan jika ini gaji pokok dikali 4% itu lebih dari 480.000, dia akan 480.000. Sorry, jika D5, D5-nya ini di atas 12 juta ya, nah dia akan otomatis langsung 480.000. Jika tidak, berarti D5 ini dikalikan dengan tarif. Contohnya, misalkan kita ganti di sini 20 juta, maka dia akan 480.000 karena maksimal 12 juta perhitungannya. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan total ya, penghasilan bruto sebulan. Ini dari gajinya, tunjangan pajaknya, JKK, JKM, BPJS Kesehatan segini ya, 10.780. Nah, untuk file pengurangnya, di sini pertama-tama ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan, tadi BPJS Kesehatan ini ditanggung, nih, ada ditanggung perusahaan 4% ya. Jadi, yang perusahaan tanggung itu 4%, dan karyawan tanggung itu 1%. Dan di sini kenapa JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan itu yang ditanggung perusahaan itu sebagai penambah. Padahal kan nantinya nilai ini akan jadi pengurang gaji kita juga ya di slip gaji. Nah, karena dari aturannya itu segala manfaat yang mungkin didapatkan oleh karyawan itu jadi penambah gaji untuk perhitungan PPh 21. Karena BPJS Kesehatan ini dianggapnya nanti ada manfaat yang akan diterima karyawan sehingga harus dimasukkan dalam penambah perhitungan PPh 21. Oke, selanjutnya dari segi pengurang. Nah, di sini pengurang ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini hanya untuk perhitungan di PPh 21. Realnya sih mungkin kita nggak akan dipotong biaya jabatan, tapi ini untuk mengurangi perhitungan PPh 21 kita dikasih biaya jabatan 5% dari nilai gaji, dari gaji bruto ya, penghasilan bruto 5%, dan maksimal itu 500.000 per bulan. Nah, kalau dia ada 12 bulan nih kerjanya, ya maksimal 6 juta. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi rumusnya juga sama ya. If, nah dia 15, kita lihat dia 15 dikali 5%. Jadi kalau 10 juta ini kan dikali 5% mungkin di atas 500.000. Kalau di atas 500.000 rumusnya ini. Jadi langsung 500.000. Tapi kalau di bawah 500.000 dia bakal langsung kalikan dari penghasilan bruto dikalikan dengan 5%. Nah, contohnya misalkan gini nih.
kita ganti di sini 5 juta. Dia bakal otomatis berubah. Nah, ini 262 ya. Nah, kalau di sini kan 10.780 sebenarnya 5% ini lebih dari 500.000 ya. Kita kali 5%. Nih, karena dia lebih dari 500.000, maka yang bisa diklaim itu cuma 500.000. Oke, selanjutnya ada JHT nih. JHT, ya sini sama juga ya. Kalau jaminan hari tua, kalau kita didaftarkan ya kita Y, kalau tidak dengan N. Rumusnya sama kayak di atas ya. Tarifnya untuk JHT itu 2% untuk karyawan yang dipotong. Nah, oke, sorry ini kebalik ya. Ya, ya tarifnya 2% ya. Ditanggung perusahaannya 3,7%. Jadi total yang kita hitung dari JHT itu ada 5,7%. Jadi nanti uangnya bisa kita ambil. Nah, selanjutnya ada JP nih, jaminan pensiun. Mungkin banyak yang masih kurang paham ya terkait jaminan pensiun ini. Sebenarnya jaminan pensiun itu ada di dalam BPJS TK. Cuma mungkin beberapa perusahaan itu nggak mendaftarkan, hanya JKK, JKM, JHT aja. Nah, sebenarnya ada JP nih, jaminan pensiun. Tarifnya 1%. Nah, ini juga ada maksimalnya. Sorry, ini kita ganti ya, saya belum update. Ini barusan dapat update terbaru. Jadi update-nya ini 9.077.600. Nah, jadi kalau gajinya di atas 9 juta ini, nah, tarifnya dimaksimalkan, nah ini 90776. Jadi 1% dari 9.077.600. Dan di sini ditanggung karyawan itu 1%, nah, ditanggung perusahaannya itu 2%. Jadi 3% yang dibayarkan untuk jaminan pensiunnya. Oke, setelah dapat, mungkin kita dapat penghasilan neto sebulan ya. Dari penghasilan brutonya dikurangi biaya ini ya. Biaya jabatan, JHT, dan JP. Sehingga hasilnya segini. 998.137. Oke, dari sini kita akan setahunkan nih penghasilan ini. Nah, di setahunkannya tadi saya udah jelaskan ya. Nah, ini tergantung pilihannya nih. Dia mulai bekerja dari Januari atau ada dari Mei. Nah, kalau dari Januari, ya kita bisa estimasi penghasilan kita itu dalam setahun itu ada 12. Nah, jadi kita kalikan dengan 12 ya ini. Ini hasilnya 9.986 dikalikan 12, hasilnya 119 juta. Nah, di sini ada PTKP ya. Mungkin PTKP sudah banyak yang tahu ya, kalau TKI 0 itu tidak kawin dan tanggungannya 0. Nah, di sini ada tarifnya ya. Saya taruh di sini di list nih. Ini untuk list PTKP di tahun 2022. Mungkin nanti bisa aja berubah tergantung dari peraturan pemerintah. Dan PTKP terupdate sampai hari ini ya ini. TK 0 54 31 58 sampai TK 3 72 juta. Nah, di sini tinggal pakai validasi juga sama biar nanti yang kita pilih itu sesuai. Nah, ini tinggal kita ganti TK-nya. Oke, sama ya divalidasi. Saya anggap TK 0 ya. Nah, di sini cuma pakai VLOOKUP. Sama ya caranya, tinggal kita ke sini. Jika dia TK 0 kan nanti akan ambil hasilnya di sini. VLOOKUP 2 ya. Dan if error itu untuk yang NA jadi ada nolnya. Dan selanjutnya di sini kita namanya PKP nih, penghasilan kena pajak. Jadi yang dinamakan penghasilan kena pajak itu dasar untuk perhitungan PPh 21. Nah, cara dapat penghasilan kena pajak itu penghasilan neto disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Nah, di sini rumusnya sama ya. Cuma gitu aja ya. Dikurangi tapi saya pakai sini dengan RON min 3. Min 3 ya. Kenapa ada min 3-nya? Nah, karena rumus di SPT itu ada penggenapan di PKP ini. Jadi misalkan nanti angkanya ini ada 700-nya nih, sebenarnya kan ada 700-nya nih. 119, 833, 700 dikurang 54 itu hasilnya 65, 833, 700. Tapi di ISPT itu nanti digenapkan rondon ke bawah, jadi rondon ribuan. Jadi di sini pakai rumus rondon min 3. Nah, kita kembalikan lagi di sini jadi angka 0. Nah, ini ya. Nah, ini kan juga harusnya ini ada 83-nya ya. 683 belakangnya ini karena kita pakai round min 3, jadi belakangnya tetap 03 kali.
Ya, ini karena kita harus menyamakan dengan format di SPT. Karena di SPT PKP-nya juga pakai rundown min 3. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa hitung nih, berapa sih PPh satu yang disetahunkannya itu. Nah, di sini ada tarifnya nih. Di sini kita kasih lihat ini tarif PPh satu terbaru ya. Ini yang terkait perubahan yang di Undang-Undang HPP. 0 sampai 60 juta itu 5%, 50 sampai 250, sorry ini 60 ya. 60 sampai 250 15%, 250 sampai 525, 500 sampai 5M 30%, dan penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar itu 35%. Nah, caranya gini. Ini kan PKP-nya 65 juta ya. Jadi cara perhitungannya itu bukannya karena dia 65 juta bakal langsung di sini nih 15% dikali. Tapi pertama-tamanya itu 60 juta dikalikan dengan 5%. Hasilnya ini 30 juta. Selanjutnya sisanya tuh dari 65 dikurangi 60 berarti 5.833 dikalikan dengan 5%. Kita contoh 5833 123 dikalikan dengan 15%. Nah, ini hasilnya 874. Nah, jadi ini disetahunkan ya. Disetahunkannya itu 3874 950. Jadi pajak yang disetahunkan itu segini, 3874 950. Nah, kita mau hitung nih berapa sih PP 21-nya per bulan. Karena kita ada 12 bulan, ya tinggal dibagi aja ini 12. Nah, hasilnya 322. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini karena pajaknya di gross up, ini sama ya, 322. Nah, di sini ada nih PPh 21-nya, di sini ada kolom, ada validasi nih, Y atau N-nya. Ini terkait NPWP ya. Nah, jadi ini mereka itu punya NPWP atau tidak. Kalau tidak punya NPWP, PPh 21-nya itu lebih besar 20% dari tarif normalnya. Misalkan PPh 21-nya punya NPWP 100.000, kalau dia nggak punya NPWP jadi 120.000. Untuk penjelasannya mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan terkait NPWP ini. Nah, ini ya. Nah, sehingga dengan gaji 10 juta ini, gaji 10 juta, jika dia punya tunjangan, jadi dapat tunjangan 320. Jika tidak menggunakan tunjangan atau di gross, atau pajaknya ditanggung karyawan, berarti tunjangan pajaknya 0, sehingga pajaknya 274. Nah, di sini format Excel ini bisa ngebantu kalian jika kalian ingin pindah mungkin di perusahaan lain dan mau tahu sih berapa sih PPh 21-nya. Nah, ini format ini bisa menjadi acuan juga sih buat kalian menghitung berapa sih kira-kira PPh 21 yang kita harusnya nanti dipotong, sehingga saat kita mengajukan nego gaji itu sudah tahu PPh 21 yang akan kita potong kalau kita di gross. Kecuali di gross up ya, jadi kita tenang ya. PPh 21-nya nggak perlu dihitung karena udah ditanggung oleh perusahaan. Nah gitu. Jadi kalau gajinya 10 juta, dia bekerja dari Januari dan dia didaftarin JKK, JKM, BPJS Kesehatan, JP, JHT sama JP, dia TK 0, punya NPWP, pajaknya 274.000. Dan take home pay yang akan dia terima segini. Gaji pokok 10 juta, ini BPJS Kesehatan karyawan 1%, JHT karyawan 2%, JP-nya 1%. Ini segini. Pajak 21-nya 274, sehingga take home pay-nya 933. Nah, jadi gitu. Mungkin dari HRD pun bisa nih. Jadi misalkan ada karyawan yang nego gaji, misalkan minta 10 juta, dia di gross, dimintanya di gross up, jadi pajaknya ditanggung perusahaan. Nah, kita bisa hitung nih, kalau dia ditanggung perusahaan itu misalkan kenanya berapa, kalau dia mintanya gross, misalkan dia minta grossnya jadi 11 juta. Nah, ini bisa dilihat nih dari file Excel ini, yang lebih menguntungkan itu mana? Apa kita gross atau kita gross up? Nah, itu kan tergantung ya dari negonya. Nah, dari sini file Excel ini bisa mengestimasikan kira-kira kalau dia di gross kenanya berapa, ataupun di gross up nanti kenanya berapa, dan yang lebih menguntungkan yang harusnya dipilih ya oleh HRD ataupun dari segi manajemen. Mungkin itu aja sih ya terkait estimasi PPh 21. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan link untuk Google Drive-nya nanti ada di deskripsi. Silakan di-download. Oke, terima kasih.